Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perancangan campuran beton normal berdasarkan SNI SON 32834/2000. Adapun prosedurnya yaitu sebagai berikut ya. Pertama, input data beton, yaitu ada kuat tekan rencana, umur beton, tinggi selam rencana, jenis beton, plus kondisi lingkungan. Ini kuat tekan rencana, misalnya kita menentukan untuk kuat tekan rencananya dengan FC 25 atau 30. Kemudian umur betonnya bisa pakai 28 hari. Kemudian untuk tinggi selamnya kita tentukan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk kebutuhan sedang kita pakai antara 6 sampai 12 cm. Kemudian ada jenis beton dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungannya itu kondisi lingkungan asam atau tidak, misalnya dekat pantai atau jauh dari pantai. Kemudian ada input data material, ada jenis agregat kasar, berat jenis, berat volume, absorpsi atau daya serap, kadar lembab, ukuran maksimum normal, zona gradasi agregat halus. Kemudian di sini ada estimasi. Ini estimasi adalah poin-poin yang perlu kita sesuaikan dengan SNI ya. Harus memenuhi batas izin dari SNI, misalnya standar deviasi, nilai margin ya, kuat tekan rata-rata perlu, kadar air, faktor semen, densitas beton basah, dan pusat agregat halus. Lalu dilakukan perhitungan kandungan semennya, berat jenis dan sebagainya. Kemudian ada volume agregat halus dan volume agregat kasar. Nah, kemudian dilakukan koreksi terhadap ketiganya. Keluarnya adalah kadar agregat terkoreksi, kadar agregat halus terkoreksi, dan kadar air terkoreksi. Muncullah nanti mix design beton normal. Adapun prosedurnya, yang pertama adalah menentukan nilai kuat tekan beton normal ya. Sesuai umurnya itu 28 hari dengan cacat maksimal dari 5%. Nah, kemudian tahap kedua yaitu menentukan deviasi standar berdasarkan data yang lalu atau diambil dari tabel 4. Kalau berdasarkan data tabel 4, ini di sini ada jenis isi pekerjaan, ada kecil, sedang, besar, kemudian volume betonnya kurang dari 1000, 1000 sampai 3000 atau di atas 3000. Maka standar deviasinya kita tentukan yang kategori baik sekali atau mau yang baik atau dapat diterima. Contohnya, misal kita menggunakan potlas semen S550 dengan agregat batu kasar pecah untuk usia 28 hari. Maka standar deviasinya yaitu 4,5 ya. 4,5. Ini misalnya di sini. Nah, misalnya di sini kita pakainya. Kita tentukan yaitu misalnya 4,5 untuk standar deviasinya. Kemudian selanjutnya kita menghitung nilai margin berdasarkan standar deviasi dikalikan nilai kegagalan atau cacat maksimum. Nah, cacat maksimum kita kan tadi tentukan maksimal 5%, yaitu nilai K-nya sebesar 1,64. Nah, berarti 1,64 dikalikan dari S-nya tadi ya, standar deviasi yang ditentukan. Misalnya tadi nilai marginnya kan tadi 1,64, kemudian dikalikan standar deviasinya contohnya 37, maka 3,7, maka nilai untuk tambahan marginnya yaitu sebesar 6,1 ya kilogram per cm persegi.
Nah, selanjutnya hitung kuat tekan rata-rata yang direncanakan, yaitu kuat tekan rata-rata rencana sama dengan kuat tekan ditambah nilai margin ya, dari yang sini tadi. Kemudian menetapkan jenis atau tipe semen yang digunakan. Bisa dilihat di pertemuan sebelumnya bahwa jenis semen itu ada jenis semen 1 sampai 5, tergantung dari kegunaannya. Kemudian yang keenam yaitu tentukan jenis agregat halus dan kasar yang digunakan, alami atau dari pecah tangan. Kemudian tentukan faktor air semen dengan langkah-langkah berikut. Kita bisa menggunakan tabel 5, yaitu menentukan perkiraan nilai kuat tekan beton pada umur 28 hari pada fase 0,5. Jadi kita sudah menentukan fasenya adalah 0,5, kemudian kita nanti perkirakan untuk nilai kuat tekan beton normalnya di umur 28 hari. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan jenis semen, jenis agregat kasar, dan bentuk benda uji. Untuk yang selanjutnya yaitu berdasarkan gambar 3 atau gambar 4. Perkiraan nilai kuat tekan beton diplot dan kemudian ditarik garis mendatar hingga memotong garis fase. Nah, ini tadi tabel 5 ya. Sesuai dengan jenis semennya. Ada semen 1, semen 2, semen 3, semen 4, semen 5 ya. Nah, ini. Nah, ini batu tak dipecah atau menggunakan batu pecah, mau benda ujinya silinder atau kubus. Kemudian ini sudah berdasarkan fase 0,5. Jadi pada umur 28 ini kita ada perkiraan kuat tekan betonnya. Nah, untuk tabel gambar 3 dan gambar 4 tadi kan ada 2 metode. Kan ya, dari gambar tabel 5 dan gambar 4 dan gambar 3 ya. Dari sini karena kita tadi sudah punya jenis rencana kuat tekan. Misal tadi 30 ya. 30 MPa. Jadi kita plot di sini misal 30 ini misalnya di sini ya 300 kilo per meter persegi. Nah, misalnya kita tarik di sini nih. Tadi tentukan 30. Sorry. Pada hari ke-28, ini hari ketiga ya. Ini hari ke-14, ini yang grafik lengkung hari ke-28, ini yang 91 ya. Berarti kita pakai garis yang ini. Nah, garis yang ini ya. Nah, kita tarik di sini sampai ketemu garis pada hari ke-28, kemudian kita tarik vertikal ya. Yang didapatkan di sini adalah 0,5 untuk pasnya, untuk semennya. Itu ya caranya. Nah, begitu juga di gambar 4. Bisa pakai cara seperti itu. Misalnya sini 30-nya, kemudian kita tarik sampai memotong ya grafik lengkung dari hari ke-28, kemudian kita tarik vertikal. Nah, di sini dapatkan 0,6. Nah, dari gambar 3 dan gambar 4 kita gunakan nilai fase yang paling kecil. Oke. Nah, tetapkan fase maksimum dari tabel 1. Pilih nilai fase terkecil dari langkah 7 dan langkah 8. Tadi ya yang sebelumnya, pilih nilai fase-nya yang terkecil dari langkah 7 dan langkah 8. Dari ini ya maksudnya ya, dari tabel 5 atau gambar 3, gambar 4. Kemudian menentukan nilai SLAM
Nah, sebentar. Di sini ada nilai perkiraan nilai Islamnya. Di sini perkiraan kadar air bebas. Nah, nilai Islam ini bentar ya. Sorry, nilai Islam ini nanti ada kategorinya, yaitu 0 sampai 10, 10 sampai 30, 30 sampai 60, dan 60 sampai 180 mili, yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pelaksanaan pekerjaan agar beton mudah kemudian digunakan ya. Dia dituangkan, kemudian dipadatkan, dan diratakan. Coba nanti kita lampirkan. Rencana bisa kita pakai di antara 6 sampai 12 ya, karena memang tidak boleh terlalu padat dan tidak boleh terlalu encer untuk nilai Islamnya, karena kalau terlalu padat itu nanti akan susah dibentuk. Kalau terlalu encer akan menurunkan nilai kuat tekan dari beton normal, beton rencananya. Oke, kemudian hati-hati Ibu. Nominal agregat maksimumnya. Dan menentukan nilai kadar air bebas dari tabel 6. Nah, ini ya, ukuran besar butir agregat maksimum. Kemudian ini ada jenis agregatnya, atau tak dipecah atau pecah tangan ya. Kemudian di sini ada nilai Islamnya. Nah, jika agregat halus, alami, dan agregat kasar pakai batu pecah. Agregat halusnya alami dan agregat kasar batu pecahnya dan agregat kasar dari batu pecah, maka kadar air bebasnya dihitung yaitu sebagai berikut ya. 2/3 WH plus 1/3 KW. Jadi misalnya ukuran besar agregatnya maksimum 40. Jenis agregat batu pecahnya, kemudian slamnya yaitu 60 sampai 180. Kita pakainya itu ya. Ini dalam satuan mili. Nah, ini agregatnya 40, kemudian 6 cm sampai 12 cm ya. Di sini. Nah, maka kita gunakan yaitu 205 untuk perkiraan kadar air bebasnya. Nah, ini tipe gradasi agregat halus berdasarkan tipenya ya, tipe 1, tipe 2, 3, 4, tipe 1 tuh yang kasar, kemudian tipe 2 itu yang sedang, kemudian tipe 3 itu yang agak halus, dan tipe 4 yang halus. Ini nanti ada gradasi agregat gabungan ya, agregat kasar dan agregat halus yang gabungan. Ini yang pecah-pecah. Jadi misalnya ini yang lolos ayakan, kita inputkan di sini apakah dia tuh memenuhi dari area yang ditentukan oleh SNI ya atau tidak. Jadi yang baik itu ada di
Antaranya contohnya di sini. Nah, atau di sini misalnya keluar dikit. Nah, atau di sini. Atau di sini. Nah, ini tergantung dari tipenya tadi ya. Nah, kemudian kita menentukan persentase agregat halus berdasarkan gambar 9 dan 11. Kayak gini tadi ya. 9 dan 11, 9 sampai 11 itu untuk agregat halus. Agregat kasar. Kemudian hitung berat jenis relatif dengan rumus persen agregat halus yang didapat. Persen agregat halus dikalikan berat jenis agregat halus ditambah persen agregat kasar dikalikan berat jenis agregat kasarnya. Berat jenis ini didapatkan dari pengujian apa itu namanya agregat kasar ya. Berat jenis agregat halus juga didapatkan dari pengujian agregat halusnya. Kemudian persentasenya didapatkan dari gambar 9 sampai 11. Kemudian tentukan berat beton basah menurut gambar 12. Faktor ini ya. Ini ada nilai slamnya, kemudian di sini persen agregat halusnya dan ada faktor air semennya. Ini yang untuk gambar 9 hubungan faktor semen proporsi agregat halus untuk ukuran butir maksimum 10 mili. Jadi 0 sampai 3, 3 sampai 6 ya. Selamnya 30 sampai 60 dan 60 sampai 180. Misalnya selamnya 60 sampai nah ini misalnya faktor air semennya adalah 0,5 ya. 0,5 kemudian kategori untuk materialnya kita 3, kategori halus atau agregat halus. Nah di sini. Kemudian nilai selamnya adalah 60-80. Kita tinggal tarik garis ya. Sini kemudian ditarik ke samping. Didapatkan untuk agregat halusnya yaitu 30%, maka agregat kasarnya ada 70%. Nah, di sini berarti tadi agregat halusnya 30%, di sini 70%, berarti 30% dikalikan berat jenis agregat halus dan 70% untuk agregat kasar. Oh, sorry. 3, 1, 2, 3, 4, 3. Berarti di sini ya. Oh, ini. Mendekati 40%. Misalnya kita pakai 40%. Sorry, 40%. Jadi 60%-nya adalah agregat kasar.
Kemudian menentukan berat beton basa menurut gambar 12. Gambar 12. Nah, ini menentukan berat beton segar berdasarkan kadar air bebas dan agregatnya. Nah, misalnya kita pakai agregat batu pecah dan kadar air bebasnya tadi misalnya 200-an ya. Nah, kita tarik sampai memotong agregat batu pecah. Nah, di sini ya. Misalnya di sini dapatkan berat jenisnya 2,70 ini ya. 2,70 dengan kadar bebas 200. Nah, kemudian ditarik horizontal yaitu didapatkan untuk berat jenis beton dalam keadaan basah yaitu 2.400 kg per cm kubik. Nah, kemudian hitung kadar agregat gabungan yaitu berat beton dikurangi jumlah yaitu semen plus airnya. Jadi misalnya kadar agregat gabungannya adalah 2.400 dikurangi semen dan air bebasnya, dapatkan kadar agregat gabungannya adalah 1.700-an ya, kilogram per meter kubik. Dan hitung kadar agregat halus, yaitu persen agregat halus dikalikan kadar agregat gabungan. Tadi agregat halusnya adalah 40%, dikalikan kadar agregat gabungan. Tadi kadar agregat gabungannya 1.700-an ya, yang ini. Perhitungan yang ini tadi. 1.700 dikalikan 40% didapatkan 700 kg per meter kubik untuk kadar agregat halusnya. Dan kadar agregat halus adalah kasar adalah kadar agregat gabungan dikurangi kadar agregat halusnya. Jadi 1.700 dikurangi 700 adalah 1.000 kg per meter kubik. Kemudian tetapkan proporsi campuran hasil perhitungan lalu lakukan koreksi. Nah, ini ada contoh-contohnya. Bisa dipelajari sendiri dari penjelasan Bu Dita tadi ya. Nah, ini.